Pergi berlibur rasanya kurang lengkap jika tanpa membawa buah tangan. Nah, bagi Anda yang sedang berwisata ke Yogyakarta, salah satu makanan khas yang tidak boleh lupa untuk dijadikan oleh-oleh adalah yangko. Kue bertekstur kenyal dengan rasa manis yang pas di mulut ini tentu bisa menjadi pilihan Anda. Tapi tahukah Anda, ada proses panjang membuat yangko? Bagi yang penasaran bagaimana yangko dibuat, rekan kami Robi Sofan Amin punya informasi untuk Anda dalam segmen Sehari Menjadi. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi destinasi favorit liburan keluarga di dalam negeri pada libur Natal dan akhir tahun 2025. Selain memiliki potensi wisata budaya yang sudah populer seperti kawasan Malioboro dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta juga punya tempat wisata alam di kawasan lereng Gunung Merapi hingga pantai selatan di Kabupaten Bantul serta Gunung Kidul. Yogyakarta menjadi pilihan karena banyak pilihan rekreasi, situs budaya, dan beragam aktivitas lainnya. Setelah berwisata menikmati suasana Yogyakarta, kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan khas atau sekadar oleh-oleh untuk sanak saudara. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah kue yangko. Kue yang terbuat dari beras ketan dan memiliki tekstur kenyal dengan rasa manis ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Saya pun penasaran bagaimana kue yangko dibuat. Saya lantas mendatangi tempat produksi kue yangko milik Anas Pamungkas di Kampung Dagaran, Kelurahan Surosutan, Kemanten, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah, saya sudah sampai di salah satu tempat produksinya. Ayo kita lihat. Sejak tahun 2012, di tempat ini setiap hari memproduksi kue yangko. Sebelum memproduksi sendiri, Anas Pamungkas bersama orang tuanya awalnya membantu memasarkan kue yangko milik pembuat lain. Seiring semakin banyak permintaan dan jumlah barang yang terbatas, Anas Pamungkas dan orang tuanya akhirnya mulai memproduksi sendiri. Ini saya langsung masuk ke dalam. Nah, ini hasil produksinya. Ini yang namanya kue yangko ini. Ini ya Mas ya? Iya benar. Dengan Mas Anas. Anas Pamungkas. Oke. Oh, produksinya di belakang sini. Iya, monggo. Beras ketan dan gula pasir jadi bahan baku utama kue yangko. Tidak menunggu lama, ayo kita proses pengolahannya. Pertama, beras ketan dipesusi atau dicuci sampai bersih. Selanjutnya ketan dimasukkan ke dalam dandang untuk dimasak dengan cara dikukus. Jadi awalnya yangko itu ini beras ketan seperti ini. Ini harus direndam dulu atau langsung dicuci atau langsung gimana? Ini dicuci seperti masak nasi biasa. Oh, gitu dicuci, nggak perlu direndam. Enggak perlu. Cuma dicuci biasa, terus Iya, seperti menanak nasi. menanak nasi ya. Tapi berasnya beras ketan. Iya. Beras ketan dikukus selama 30 menit. Dalam sehari, tempat ini bisa mengolah 75 kg beras ketan. Untuk satu kali masak, kapasitas dandang atau panci yang digunakan hanya mampu 25 kg. Cepet ya masaknya ya? Iya. Itu nggak pakai di karu, nggak apa, langsung Enggak. cukup dimasukkan sini, terus sekali. Oh, sekali matang ya. Waktunya cuma setengah jam, cepet ya, tak pikir lama tadi itu. Setelah dipastikan matang, beras ketan ini akan dikeringkan dengan cara jemur. Proses penjemuran membutuhkan waktu cukup lama, alias tidak bisa satu hari langsung menjadi kering. Proses penjemuran dilakukan di atap rumah menggunakan tampah dari bambu. Beras ketan matang yang ditempatkan di tampah harus dihamparkan tipis agar saat dijemur cepat kering. Jadi segala sesuatunya itu kalau kulino ya nggak kerasa capek, tapi kalau kayak saya nggak kulino ini, padahal ini kan kerjaan sederhana ya, cuma ngambil gini, terus ini dilayar gini, ini pegel kan sini. Proses menjemur mulai dari awal sampai kering butuh waktu paling cepat 3 hari. Selama ini proses pengeringan hanya mengandalkan sinar matahari. Agar tetap mempunyai stok terutama saat musim penghujan, pembuat kue yangko biasanya menambah jumlah beras ketan yang diolah dan dijemur saat musim kemarau atau panas. Tujuannya selain untuk diolah, sebagian lain akan disimpan. Oh, ini dimasukkan ke sini ya? Iya. Boleh. Berikutnya proses penggilingan. Penggilingan dilakukan 2 kali. Pertama, menggiling beras ketan matang yang telah dijemur kering. Kedua, proses penggilingan setelah disangrai. Perbedaannya, proses penggilingan yang pertama bentuknya masih kasar. Sementara penggilingan kedua setelah disangrai, hasilnya menjadi tepung halus. Saya akan mengikuti proses penggilingan yang pertama. Proses penggilingan ini menggunakan mesin dengan ukuran dan kapasitas yang kecil. Setelah digiling, tahap selanjutnya tinggal proses pengayakan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan antara hasil proses giling ketan yang lembut dengan yang kasar.
Setelah tadi digulung, ini lagi proses diayak. Iya, Ini yang kasar, iya, ini yang lembut. iya. Kenapa harus dipisah? Nanti kalau nggak dipisah, gorengnya nggak bareng sama matangnya. Ini udah matang, ini belum. Oh, tujuannya Nanti itu. baru nanti ini udah gosong, ini udah matang. Oh, Pengayakan menjadi tahapan penting. Jika dicampur, maka yang beras ketan giling lembut akan cepat matang saat disangrai. Sementara ketan giling kasar butuh waktu lebih lama untuk matang. Jika tidak dipisahkan, maka ketan giling lembut akan gosong dan merusak tekstur tepung nantinya. Selanjutnya proses menyangrai. Proses ini adalah menggoreng ketan yang sudah digiling di atas wajan tanpa minyak goreng. Menyangrai merupakan proses untuk mematangkan 2 kali beras ketan. Pertama matang dikukus, kedua matang disangrai. Pada proses ini antara beras ketan yang sudah digiling kasar dan yang halus sama-sama disangrai dengan tingkat kematangan sama. oh, yang lembut sama yang kasar semuanya disangrai Iya, semua. disangrai. Ini berapa lama? Kalau di dalam belontong itu loh, kekuningan Oh, sudah matangnya. paling sekitar 2-3 menit ya. Iya. Nah, ini kalau udah Ini kan kayak gini ya. udah mau matang langsung diangkat. Ini. Karena wajannya panas. Panas. Jadi matangnya di sini. Biar tidak kosong. Saya pun penasaran dan ingin mencoba menyangrai. Karena saya masih amatir, saya meminta pekerja yang sudah terbiasa untuk memandu dan mengawasi proses yang saya lakukan. Ini kosong. Enggak apa-apa. Tuh kosongnya Ya, mau lari ke udah sana. apa-apa. Dikepung itu. Ini harus di konsreng gini terus. Iya. Sampai kekuningan itu loh. Ya. Ini saya nyoba ini dalam pengawasan ya. Kalau nggak kosong. Iya. Ini udah? Ya, terus. Belum? Ya, terus. Terus? Ya. Udah angkat? Angkat. Ah, Ya. angkat. Ya, itu. Ini kan. Ya, ini sudah. Matang. Ini udah. Oh, ya, udah. Ya. Ya. Aduh, kosong. Enggak apa-apa. Sudah bisa ditebak ya, meski saat menyangrai saya dalam pemantauan dan pengawasan, tetap saja prosesnya tidak berjalan mulus dan hasilnya sedikit gosong. Ini itu sebetulnya udah matang 2 kali ya. Yang pertama masak itu di tanah, udah mateng, terus dijemur, terus habis itu digiling, terus ini disangrai udah matang. Jadi matangnya sudah 2 kali, bukan sekali lagi, matangnya 2 kali. Ini yang gosong tak ambilin, terus langsung tak makan. Baik. Gurih, tuh beda nih. Berikutnya penggilingan tahap kedua. Kali ini menggunakan mesin giling yang lebih besar. Tujuannya agar ketan benar-benar menjadi tepung lembut. Setelah didapat tepung halus, selanjutnya siapkan gula. Gula sebagai bahan campuran tepung beras ketan harus dicairkan. Pertama, rebus air hingga matang. Berikutnya, encerkan gula dengan cara mencampur gula pasir dengan air panas. Ini berapa ciduk? Takarannya ini. Iya, berapa? Takarannya 2:1. Tadi 6 gayung. Ini pakai 12. Segini? Ya. 1. Air dan gula dicampur sampai benar-benar encer dengan menggunakan mesin blender berukuran besar. Setelah seluruh bahan untuk membuat yangko siap, tahap selanjutnya masuk ke proses membuat adonan yangko. Adonan yangko merupakan pencampuran antara air gula dengan tepung ketan dan ditambahkan aroma rasa dan warna. Tepung yang tadi kita giling, untuk satu resep itu 2 ciduk ya Pak ya? Satu resep 2 ciduk, ini caranya pelan-pelan. Jadi gulanya kurang lebih segini, terus kasih pewarna, kasih perasa, terus kasih vanili sedikit biar wangi. Setelah adonan kue yangko tercampur, selanjutnya proses pendinginan atau membiarkan adonan lebih kenyal. Proses pendinginan ini memerlukan waktu paling tidak 10-15 menit sampai adonan benar-benar kenyal. Sudah ada yang warna merah jambu, ada warna hijau, ini ada warna coklat. Ini kok yang coklat atasnya ada taburan apa ini? Saya kasih tepung biar mental nggak lengket. Oh, ini ada yang coklat lagi. Ini, lama-lama dia ini mengeras. Usai dipastikan adonan benar-benar kenyal, tahap berikutnya mengeluarkan adonan yangko dari baskom. Tahap ini juga butuh teknik khusus agar adonan tidak rusak saat dikeluarkan dari baskom.
Agar tidak lengket, adonan maupun permukaan yang hendak dipakai untuk meletakkan harus ditaburi dengan tepung. Ini jadi udah kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Wah. Walah rusak ini. Itu rusak ya Mas? Iya. Tetap lagi. Aduh. Nggak bisa kalau nggak gini. Oh. Oh, gitu. Lengket karo. Wah, rusak. Hihihi. Seperti biasa kalau pekerjaan tidak dipegang sama ahlinya, hasilnya tidak maksimal dan cenderung merusak. Berikutnya proses lentreng atau menghamparkan adonan. Agar tidak lengket saat prosesnya, adonan harus benar-benar banyak dilumuri tepung. Nah, ini udah tadi baliknya nggak berhasil, ini rusak. Ini sekarang tinggal proses mau Ya, kira-kira. memutihkan. Udah diawasi ya Mas. Dulu ketipisan tak? Oh, ketipisan. Rampung proses lentreng, adonan kue yangko akan didiamkan sampai besok hari. Setelahnya adonan akan dipotong dan dikemas. Proses pemotongan juga harus dikerjakan oleh orang yang sudah terbiasa karena proses pemotongan dilakukan dengan cara manual dan menggunakan perkiraan agar ukuran yangko seragam. Ini yang rasa durian masuk mana, Bu? Rasa durian masuk mana? Sini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oh, ini campur. Itu yang kuning itu sama durian juga. Tidak. Oh, beda. Satu dus itu isinya apa aja? Macam-macam, campur. 5 warna. Oh, 5 warna. Jadi nggak satu dus satu warna, satu dus satu warna gitu ya. Tapi 5 dus langsung, satu dus langsung ada 5 rasa. Satu dus berisi 30 potong kue yangko. Meski terlihat mudah, proses pengemasan juga butuh ilmu alias keahlian. Pertama, kue yangko harus dibungkus kertas dengan benar. Kedua, yangko disusun sesuai urutan warna. Yang pasti, proses pengemasan harus terlihat rapi dan menarik pembeli. Satu dus kue yangko dibanderol antara Rp20.000 sampai Rp45.000. Nah, kalau di Yogyakarta selain menikmati suasana ini ya, di Malioboro Anda juga bisa nyari oleh-oleh atau makanan seperti ini nih. Ini namanya yangko. Tadi sudah ikut proses pembuatannya. Nah, ini tinggal mencicipi. Ini pas banget untuk cemilan atau mungkin untuk oleh-oleh di rumah. Robi Sofwan Amin, Probo Kusartoyo, Yogyakarta.